Sebelum kita lanjutkan berdialog, kita akan hubungi ada rekan kita Yanri Subekti di Amerika Serikat. Ini kita akan lihat bagaimana sebenarnya kondisi di sana. Kalau tadi internal Iran menyatakan mereka juga sudah siap-siap saja begitu ya. Tapi bagaimana kondisi di Amerika? Apakah terjadi pergolakan juga dengan ikut campurnya Trump dan apakah memang obsesi Trump untuk mendapatkan hadiah Nobel ini juga akan terpenuhi begitu? Silakan Yanri. Reza dan Maria, saat ini Kongres pun serta warga masyarakat Amerika Serikat terbelah atas apa yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Trump dalam konflik antara Iran dan Israel. Seperti diketahui tepat 1 minggu yang lalu, Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa kedua belah pihak sudah mengadakan gencatan senjata. Dan dipastikan 2 kali 24 jam setelah pernyataan nanti akan bisa dilakukan gencatan senjata secara total penuh. Namun perkembangan terakhir beberapa hari ini seperti Iran, kondisi Iran, kemudian juga pengaruh dari tokoh-tokoh Iran yang menyatakan bahwa Amerika dan Israel adalah musuh yang harus dilawan atau diperangi. Kemudian juga kondisi di Amerika sendiri, di mana saat ini seperti yang saya sampaikan tadi terbelah menjadi 2, di mana kelompok yang mendukung seperti di anggota Kongres misalkan adalah sebagian besar dari Republik, di mana saat ini baik itu di DPR maupun di Senat mendominasi komposisinya dibanding Demokrat, dan juga di mana mereka yang mengecam ataupun yang tidak sependapat dengan apa yang diambil Trump seperti yang dilakukannya pada saat tanggal 22 Juni yang lalu dengan mengebom 3 fasilitas nuklir Iran, sehingga dari Demokrat pun pada Jumat pekan lalu ini membawa draft rancangan undang-undang, yaitu dinamakan rancangan undang-undang 59 yang menginginkan Trump dibatasi kewenangannya terlebih dalam mengerahkan militer dalam konflik Iran maupun Israel. Namun upaya pengajuan rancangan undang-undang ini gagal alias ditolak dengan komposisi 53 menentang, tidak menyetujui, dan sisanya mendukung, sehingga kemungkinan dari kondisi ini kemungkinan besar Trump akan kembali menyerang Iran apabila menurut Trump diperlukan. Baik, artinya hingga saat ini memang masih ada pro kontra sendiri di internal Amerika ya Yanri ya. Terima kasih atas laporan lengkap Anda Yanri Subekti langsung dari Amerika Serikat. Bu Susi, tadi seperti kita simak bersama apa yang disampaikan oleh kontributor kami di Amerika gitu ya. Memang ada pula yang mendukung, tapi banyak juga dari mereka yang memang sudah jengah, sudah geram juga dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Karena rakyat Amerika sendiri yang juga merasakan dampaknya, harga sudah mulai mahal, ekonomi mereka juga kemudian sulit saat ini, Bu Susi. Lalu pertanyaannya? Dan bagaimana sih sebenarnya kalau melihat ini dorongan dari internal masyarakat Amerika Serikat terhadap Donald Trump ini akan ngefek nggak? Apa? Power tetap penting. Kalau misalnya Anda nggak punya kursi, kurang kursinya, rakyat nggak bisa apa-apa. Kan tergantung representatif mereka. Dan Demokrat kehilangan desain ya. Seperti Donald Trump, tiba-tiba dia bisa memarket budgetnya big and beautiful, padahal sebetulnya itu memiskinkan rakyat Amerika. Demokrat nggak ada jawabannya, karena mereka bingung antara establishment dengan kelompok progresif yang melawan mereka, seperti calon wali kota di New York itu kan bagian progresif. Mereka nggak mau endorse, karena apa? Kalau di endorse calon wali kota ini, berarti Demokrat akan digambarkan sebagai sosialis, Marxis dan segala macam. Jadi mereka tahan diri. Nah itu kan menimbulkan perpecahan ya. Antara kelompok Bernie Sanders dengan kelompok establishment Demokrat. Baik, saya ke Kang Irfan. Sesuai dengan tema kita, ini berbicara mengenai gencatan senjata yang disebut rapuh begitu. Faktor utamanya apakah? Pertama gini, karena sebetulnya target Israel untuk menghancurkan situs nuklir Iran tidak benar-benar terbukti berhasil. Kedua juga targetnya untuk melakukan penggantian rezim juga tidak berhasil. Amerika kan mengundang simbol Rising Lion. Rising Lion itu punya 2 makna. Makna Alkitabiah dalam kitab Bilangan versi Yahudi, itu adalah lambang dari kebangkitan bangsa Israel yang selalu haus dan tidak akan puas-puas
dan selalu lapar sampai targetnya tercapai dan akan terus memangsa sampai targetnya tercapai, sampai betul-betul kenyang. Rising Lion juga lambang dari bendera Iran kuno, bendera Iran sebelum revolusi tahun 79. Bendera Iran zaman rezim Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi, yang mana ketika itu adalah Iran adalah sekutu dekat Israel berhadapan dengan negara-negara Arab. Jadi dari simbol itu menunjukkan bahwa Israel punya target untuk menggulingkan rezim ini digantikan dengan rezim yang bersahabat dengan Israel. Dan sudah dikenalkan Reza Pahlavi, putranya Muhammad Reza Pahlavi, sudah keluar-keluar menyeru rakyat Iran untuk menggulingkan rezim dan dia akan memimpin Iran. Tapi rupanya serangan Israel kemarin itu membuat nasionalisme bangsa Iran malah justru jadi solid. Tanpa lagi melihat ini oposisi, reformis, konservatif, rakyat Iran kelihatan lebih kohesif karena ini mereka menghadapi agresi dan nasionalisme mereka juga tersentuh. Jadi bukan hanya sekedar isu agama, tapi juga isu nasionalisme Iran. Perang ini membakar kembali semangat spirit kebangsaan mereka, sehingga sebetulnya peluang untuk terjadi perang lagi besar. Karena memang belum tercapai target. Ini kan baru 1 pekan ya, baru seminggu begitu. Akan bertahan berapa lama, Kang? Kan 12 hari ini. Kita nunggu hari-hari ke depan. Yang jelas kita ingin lihat juga di Iran. Ini kan karena Israel kemarin kedodoran ya. Kalau tidak Amerika bantu rontok betul tuh. Korban luar biasa, cuman kan ditutupi. Beda dengan di Iran, korban di pihak Israel itu betul-betul ditutupi. Tapi kerugian luar biasa. Kalau tidak Amerika ikut campur itu selesai itu justru Israel. Tapi kan saat ini Amerika juga sudah mulai pelan-pelan menarik diri, Kang Irfan. Begini, pertama tekanan dalam negeri. Sebetulnya opini publik Amerika itu menentang. Minggu pertama perang itu, The Economist itu merilis jajak pendapat. 60% rakyat Amerika tidak setuju. Nah, hanya saja memang, dan jangan lupa di internal MAGA, Make America Great Again, itu juga retak antara kelompok neokon Zionis sama kelompok isolasionis MAGA. Ada anggota kongres dari Amerika sangat loyal Trump, Marjorie Taylor Greene, itu keras menentang perang ini. Dan luar biasa dia memuji-muji Zohran Mamdani itu. Memuji-muji itu luar biasa. Jadi Amerika terjadi pergeseran, pergeseran. Jadi Trump itu di satu pihak juga membangkitkan juga spirit baru perlawanan, gitu ya, dari rakyat Amerika. Hanya saja memang ada kesenjangan antara publik dengan elit. Karena elit politik Amerika masih ada AIPAC, masih ada lobby-lobby. Hampir semua anggota Kongres Amerika itu ada duit lobby Yahudi itu, lebih Israel. Itu problem berat di situ. Hanya saja sudah mulai ada suara-suara nyaring yang sudah muak dengan ketidakberesan ini, bahkan dari internal pendukung Trump sendiri. Ada Ron Paul, senator, ada Marjorie Taylor Greene, bahkan Steve Bannon termasuk yang keras. Tucker Carlson, bahkan dia berani keras menyerang Ted Cruz itu di talk show-nya dia. Sejumlah orang Amerika termasuk loyalis Trump, termasuk MAGA, udah mulai jengah dengan begini terus. Kalau kondisinya memang seperti itu, saat ini posisi Israel seperti apa ya? Apa yang kemudian akan terjadi dalam waktu dekat, Bu Susi? Mudah-mudahan orang Amerika mulai sadar bahwa mereka harus kembali kepada rakyatnya. Karena selama ini elitnya sudah lupa kepada rakyatnya, baik establishment Demokrat maupun establishment Republican. Rakyat Amerika banyak yang tidak punya rumah dan segala macam ya. Jadi calon wali kota di New York itu menawarkan bahwa hidup di New York itu sudah tidak mampu untuk diemban oleh rakyat biasa. Jadi dia mencoba secara progresif melakukan perubahan, tetapi establishment Demokrat kan tidak mau mendukung. Jadi sekarang cuman kita lihat aja sampai seberapa jauh. Cuman ada undang-undang yang menyatakan antisemitism itu illegal. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan kami antisemitik, kami nggak suka Jewish dan segala macam, itu bisa masuk penjara. Dan juga kemudian kemungkinan perang yang akan dilakukan oleh Israel dan juga Iran masih akan berlanjut menurut Anda? Donald Trump bilang kalau perlu saya bunuh Ayatollah. Ya kan, dia kan berulang kali berdebat tuh dengan Khamenei ya. Dia kan orangnya brutal begitu ya. Nah kalau kita lihat secara global begitu ya, kemungkinan negara-negara yang akan membantu kan tadi Ibu juga bilang bahwa ada kemungkinan China bergabung di sana begitu. Kalau kita melihat bagaimana kekuatan militernya, apakah dengan bergabungnya China di sana juga akan menambah kekuatan untuk Iran sendiri?
Kalau melawan Amerika Serikat susah lah. Ya, tetapi kalau mengganggu iya. Mengganggu iya. Kasih aja bahan bakar untuk peluru kendali, selesailah itu Israel. Dihujani missile yang kebutuhannya di sana ya. Ya, dan disuplai lagi oleh Tiongkok. Iya. Itunya peluru kendalinya. Jadi bukan hanya bahan bakarnya, peluru kendali juga disuplai. Tapi dia kan down to earth ya. Jadi orang nggak bisa mendeteksi secara terang-terangan bahwa kami bermain di belakang layar. Ya, Oke, terima kasih banyak gaya Bu Susi. Gaya Asia. Terima kasih Bu Susi dan juga Kang Irfan atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan tunggu nanti beberapa hari ke depan ya. Betul. Apa yang kemudian akan terjadi. Terima kasih juga pemirsa bahwa kita sudah selesai sampai saat ini, karena berikutnya Anda juga bisa menyaksikan ada breaking news mengenai HUT Bayangkara ke-79. Itu dia. Ada pantun sedikit boleh ya? Apa nih? Jalan-jalan ke Pulau Sentani. Cakep. Melihat pantai berjalan pelan-pelan. Kita akhiri Aki Pagi hari ini. Kita lanjut simak HUT Bayangkara ke-79. Saya Maria Segaf. Dan saya Reza Baluel pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Bu Susi, terima kasih lagi.